Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Laili. Sekarang kita akan belajar pelajaran PPKN, yaitu tentang tanggung jawab masyarakat. Ini adalah pelajaran tematik kelas 5, tema 2, subtema 1. Sekarang kita akan melihat apa aja tanggung jawab, apa saja tanggung jawab masyarakat. Yang pertama adalah menghargai perbedaan. Ya, walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, tapi kita harus hargai perbedaan yang ada. Kemudian memelihara persatuan dan kesatuan. Lalu cinta tanah air. Dan terakhir adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kita akan lihat menghargai perbedaan. Nah, dalam berteman kita tidak boleh membeda-bedakan suku dan golongan. Kemudian dengan menerapkan sikap toleransi, kita akan menjadi aman, damai, dan tentram dalam kehidupan kita. Lalu, dengan menghargai perbedaan juga, kita menjadi kuat. Akan tercipta persatuan dan kesatuan. Memelihara persatuan dan kesatuan. Kalau kalian lihat, seorang anak itu berusaha mematahkan lidi. Ketika dia mematahkan lidi yang hanya satu, maka dengan mudah dipatahkan. Tapi kalau lidi itu digabung dengan banyak-banyak lidi, dengan beberapa lidi yang lain, maka anak itu sangat susah untuk mematahkan lidi. Nah, kalau kita lihat, itu sesuai dengan pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan adanya toleransi, kita bisa menciptakan persatuan dan kesatuan. Jadi nak, kalau misalnya temen kamu nih, salah-salah dikit, itu mungkin maafkan saja nak, karena kita harus toleransi. Toleransi itu apa sih? Toleransi adalah sikap menghargai orang lain yang berbeda dari kita. Kalau kamu misalnya di jalan raya ketemu orang gila, orang yang tidak normal, itu kamu jangan ngatain orang gila. Tidak boleh nak. Kita harus toleransi, menghargai. Memang untuk apa kita toleransi ya? Nah, toleransi itu bermanfaat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Kalau misalnya kita bersatu seperti lidi, walaupun dia lemah, tapi ketika dia bersatu, maka kita akan menjadi bangsa yang kuat. Insya Allah ya nak ya, kalau kita bersatu dalam kebaikan, insya Allah kita akan menjadi bangsa yang kuat. Kemudian cinta tanah air. Cinta tanah air ini disebut dengan patriotisme. Kalau kamu lihat, para pahlawan-pahlawan kita yang sudah membela negara kita, mereka itu sangat cinta kepada tanah air. Mereka itu mempunyai jiwa patriotisme yang tinggi sekali. Patriotisme adalah rasa kecintaan dan kesetiaan pada tanah air, seperti halnya para pahlawan tersebut. Nah, mereka itu bersedia berkorban demi bangsa Indonesia. Kalau kamu mempunyai jiwa patriotisme, pasti kamu rela berkorban demi bangsa Indonesia. Kemudian mempunyai semangat nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme adalah rasa cinta tanah air. Terus gimana cara mewujudkannya? Cara mewujudkannya, kamu bisa dengan belajar yang giat.
Sebagai siswa, sebagai murid, tugas utama kamu adalah belajar. Tapi bukan berarti kamu tidak membantu orang tua ya nak ya. Tetap kamu tugas utamanya adalah belajar, namun juga membantu orang tua kamu. Misalnya nih gampang, dengan membersihkan barang-barang kamu sendiri, merapikan barang-barang kamu. Setelah bangun tidur, kamu rapikan tuh kasur kamu. Setelah kamu pulang sekolah, bajunya masukin ke tempat pakaian kotor, sepatunya ditaruh yang benar, begitu ya nak ya. Kemudian menggunakan produk dalam negeri. Nah, memang nak, produk luar negeri itu lebih keren, mungkin harganya lebih mahal. Tapi kalau kamu mempunyai rasa cinta tanah air atau nasionalisme, maka kamu seharusnya memilih produk dalam negeri. Kemudian giat mempelajari kebudayaan sendiri. Ya, kalau misalnya kamu suka dengan kebudayaan orang, itu tidak apa, tapi jangan lupakan kebudayaan kita sendiri, yaitu kebudayaan bangsa Indonesia. Sekarang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Apa sih golongan itu? Golongan itu misalnya kamu maunya berteman sesama orang Jawa kalau kamu orang Jawa. Terus misalnya kamu mau berteman hanya sesama orang Islam, misalnya kalau kamu orang Islam. Terus kalau kamu hanya mau berteman dengan orang-orang yang mempunyai mobil aja karena kamu punya mobil, nah itu namanya kepentingan golongan. Nah, kita harus belajar dari para pejuang kemerdekaan. Terus gimana caranya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya bisa, caranya bersikap menghargai dan bertoleransi. Seperti tadi yang sudah disebutkan, toleransi adalah menghargai perbedaan yang ada. Kemudian mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional, seperti mengikuti perlombaan-perlombaan ya. Kemudian berikutnya mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Nah, ini ketika kamu upacara setiap hari Senin, itu upacaranya nggak pakai ngobrol sama temen, nggak pakai ketawa-ketawa ya. Upacara itu hanya sebentar nak, kamu bandingkan dengan para pahlawan yang sudah berkorban nyawa, berkorban harta, itu sampai bertahun-tahun. Dan kamu hanya upacara sekitar setengah jam setiap hari Senin. Lalu mengabdi ilmu yang dimiliki demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kamu boleh menimba ilmu misalnya di Jerman, di Cina, ya, di Jepang, di Amerika boleh. Tapi ketika kamu sudah mendapatkan ilmu, jangan lupa untuk memberikan ilmu itu kepada negara Indonesia. Nah, menjalin persahabatan dan menjauhi permusuhan. Sekarang adalah tugas kamu di halaman 24 buku tematik kelas 5, 3 serangkai. Kamu akan lihat seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas bersama ya. Masalah yang dimusyawarahkan. Nah, ini adalah tanggung jawab kita dalam masyarakat selain dari yang 4 sudah disebutkan tadi. Ya. Masalah yang dimusyawarahkan itu kerja bakti di kampung, termasuk di mana? Di rumah, di sekolah, atau di masyarakat? Ya, betul, itu termasuk di masyarakat. Membuat tata tertib keluarga. Nah, kalau keluarga adanya di mana? Oh, adanya di rumah, betul. Pembagian regu piket kelas. Nah, piket kelas adanya di sekolah. Membentuk panitia perkawinan. Nah, adanya di masyarakat. Lalu membentuk kegiatan liburan bersama keluarga. Keluarga sudah pasti ada di rumah.
Mengatasi masalah keamanan lingkungan. Nah, namanya lingkungan itu pasti kita bertetangga ya, di RT kita, di RW kita. Maka ini adalah tempatnya di masyarakat. Nah, kalau yang guru pasti itu di sekolah. Memberi sumbangan ke panti asuhan. Nah, ini di masyarakat. Memilih ketua kelas. Nah, pasti ini di sekolah. Lalu membantu tetangga yang punya hajat. Itu ada di masyarakat. Oke, ini adalah tanggung jawab dalam masyarakat, yaitu menerima keputusan dalam musyawarah. Musyawarah itu apa sih ya? Ya, musyawarah itu kita adakan kalau misalnya ada perbedaan pendapat. Kalau misalnya kamu dan adik kamu udah sepakat, kita beli kue itu yuk, kue yang enak itu. Nah, kalau udah sepakat, maka kamu tidak perlu lagi bermusyawarah. Oke, musyawarah adalah salah satu cara untuk memecahkan masalah. Nah, misalnya kamu tuh berantem sama adik kamu. Nah, salah satu cara untuk memecahkan masalahnya adalah dengan bermusyawarah. Nah, saat musyawarah, kita harus mengedepankan sikap saling menghargai. Walaupun berbeda pendapat, tapi kita cari, ya, kira-kira keputusan yang paling menguntungkan buat kamu dan adik kamu itu yang mana. Itu ya, Nak ya. Kemudian, keputusan yang telah diambil itu harus disepakati karena merupakan keputusan bersama. Karena keputusannya bersama, bareng-bareng, nggak boleh ngomel-ngomel. Misalnya dalam keluarga sudah diputuskan, ya kita jalan-jalannya ke mana, misalnya jalan-jalannya ke Bali misalnya gitu ya. Nah, terus kamunya itu nggak suka jalan-jalan ke Bali, tapi itu adalah keputusan bersama setelah diambil setelah bermusyawarah dalam keluarga. Itu harus diterima dengan ikhlas. Oke, hasil musyawarah bersama itu harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat Indonesia, juga dengan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lah, kita orang Islam, berarti hasil musyawarah itu harus sesuai dengan norma-norma Islam, harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hasil musyawarah bersama itu harus kita laksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nah, tugas kalian itu buka halaman 39, buku tematik kelas 5 3 serangkai. Oke, sudah dibuka. Itu kalian memberikan pendapat apakah kalian setuju atau tidak. Dan kemudian kamu memberikan alasan kenapa kamu bilang setuju, kenapa kamu bilang tidak setuju. Oke, anak-anakku, terima kasih sudah menonton. Ya, kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Laili. Sekarang kita akan belajar pelajaran PPKN, yaitu tentang tanggung jawab masyarakat. Ini adalah pelajaran tematik kelas 5, tema 2, subtema 1. Yo, sekarang kita akan melihat apa aja tanggung jawab, apa saja tanggung jawab masyarakat. Yang pertama adalah menghargai perbedaan. Ya, walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, tapi kita harus hargai perbedaan yang ada.
Kemudian memelihara persatuan dan kesatuan. Lalu cinta tanah air. Dan terakhir adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Ya, kita akan lihat menghargai perbedaan. Nah, dalam berteman kita tidak boleh membeda-bedakan suku dan golongan. Kemudian, dengan menerapkan sikap toleransi, kita akan menjadi aman, damai, dan tentram dalam kehidupan kita. Lalu, dengan menghargai perbedaan juga, kita menjadi kuat. Ya, akan tercipta persatuan dan kesatuan. Memelihara persatuan dan kesatuan. Kalau kalian lihat, ya, seorang anak itu berusaha mematahkan lidi. Ketika dia mematahkan lidi yang hanya satu, maka dengan mudah dipatahkan. Tapi kalau lidi itu digabung dengan banyak-banyak lidi, dengan beberapa lidi yang lain, maka anak itu sangat susah untuk mematahkan lidi. Ya. Nah, kalau kita lihat, itu sesuai dengan pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan adanya toleransi, kita bisa menciptakan persatuan dan kesatuan. Jadi nak, kalau misalnya temen kamu nih, ya, salah-salah dikit, itu mungkin maafkan saja nak, ya. Karena kita harus toleransi. Toleransi itu apa sih? Toleransi adalah sikap menghargai orang lain yang berbeda dari kita. Kalau kamu misalnya di jalan raya ketemu orang gila, orang yang tidak normal, itu kamu jangan ngatain orang gila, orang gila. Tidak boleh nak. Ya, kita harus toleransi, menghargai. Memang untuk apa kita toleransi ya? Nah, toleransi itu bermanfaat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Kalau misalnya kita bersatu seperti lidi, walaupun dia lemah, tapi ketika dia bersatu, maka kita akan menjadi bangsa yang kuat. Insya Allah ya nak ya, kalau kita bersatu dalam kebaikan, insya Allah kita akan menjadi bangsa yang kuat. Kemudian cinta tanah air. Cinta tanah air ini disebut dengan patriotisme. Kalau kamu lihat, para pahlawan-pahlawan kita yang sudah membela negara kita, mereka itu sangat cinta kepada tanah air. Mereka itu mempunyai jiwa patriotisme yang tinggi sekali. Ya, patriotisme adalah rasa kecintaan dan kesetiaan pada tanah air, seperti halnya para pahlawan tersebut. Nah, mereka itu bersedia berkorban demi bangsa Indonesia. Kalau kamu mempunyai jiwa patriotisme, pasti kamu rela berkorban demi bangsa Indonesia. Kemudian mempunyai semangat nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme adalah rasa cinta tanah air. Terus gimana cara mewujudkannya? Cara mewujudkannya, kamu bisa dengan belajar yang giat. Sebagai siswa, sebagai murid, tugas utama kamu adalah belajar. Tapi bukan berarti kamu tidak membantu orang tua ya nak ya. Tetap kamu tugas utamanya adalah belajar, namun juga membantu orang tua kamu. Misalnya nih, gampang, dengan membersihkan barang-barang kamu sendiri, merapikan barang-barang kamu. Setelah bangun tidur, kamu rapikan tuh kasur kamu. Setelah kamu pulang sekolah, bajunya masukin ke tempat pakaian kotor, sepatunya ditaruh yang benar, begitu ya nak ya. Kemudian menggunakan produk dalam negeri. Nah, memang nak, produk luar negeri itu lebih keren, mungkin harganya lebih mahal, tapi kalau kamu mempunyai rasa cinta tanah air atau nasionalisme, maka
maka kamu seharusnya memilih produk dalam negeri. Kemudian giat mempelajari kebudayaan sendiri. Ya, kalau misalnya kamu suka dengan kebudayaan orang, itu tidak apa, tapi jangan lupakan kebudayaan kita sendiri, yaitu kebudayaan bangsa Indonesia. Sekarang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Apa sih golongan itu? Golongan itu misalnya kamu maunya berteman sesama orang Jawa kalau kamu orang Jawa. Terus misalnya kamu mau berteman hanya sesama orang Islam misalnya kalau kamu orang Islam. Terus kalau kamu hanya mau berteman dengan orang-orang yang mempunyai mobil aja karena kamu punya mobil. Nah, itu namanya kepentingan golongan. Nah, kita harus belajar dari para pejuang kemerdekaan. Terus gimana caranya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya bisa, caranya bersikap menghargai dan bertoleransi. Seperti tadi yang sudah disebutkan, toleransi adalah menghargai perbedaan yang ada. Kemudian mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional, seperti mengikuti perlombaan-perlombaan ya. Kemudian berikutnya mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Nah, ini ketika kamu upacara setiap hari Senin, itu upacaranya nggak pakai ngobrol sama temen, nggak pakai ketawa-ketawa ya. Upacara itu hanya sebentar nak, kamu bandingkan dengan para pahlawan yang sudah berkorban nyawa, berkorban harta, itu sampai bertahun-tahun. Dan kamu hanya upacara sekitar setengah jam setiap hari Senin. Lalu mengabdi ilmu yang dimiliki demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kamu boleh menimba ilmu misalnya di Jerman, di Cina, ya, di Jepang, di Amerika boleh. Tapi ketika kamu sudah mendapatkan ilmu, jangan lupa untuk memberikan ilmu itu kepada negara Indonesia. Nah, menjalin persahabatan dan menjauhi permusuhan. Sekarang adalah tugas kamu di halaman 24 buku tematik kelas 5, 3 serangkai. Kamu akan lihat seperti ini, ya. Nah, sekarang kita akan bahas bersama ya. Masalah yang dimusyawarahkan. Nah, ini adalah tanggung jawab kita dalam masyarakat selain dari yang 4 sudah disebutkan tadi. Ya. Masalah yang dimusyawarahkan itu kerja bakti di kampung, termasuk di mana? Di rumah, di sekolah, atau di masyarakat? Ya, betul, itu termasuk di masyarakat. Membuat tata tertib keluarga. Nah, kalau keluarga adanya di mana? Oh, adanya di rumah, betul. Pembagian regu piket kelas. Nah, piket kelas adanya di sekolah. Membentuk panitia perkawinan. Nah, adanya di masyarakat. Lalu membentuk kegiatan liburan bersama keluarga. Keluarga sudah pasti ada di rumah. Mengatasi masalah keamanan lingkungan. Nah, namanya lingkungan itu pasti kita bertetangga ya, di RT kita, di RW kita. Maka ini adalah tempatnya di masyarakat. Nah, kalau yang guru pasti itu di sekolah. Memberi sumbangan ke panti asuhan. Nah, ini di masyarakat. Memilih ketua kelas. Nah, pasti ini di sekolah. Lalu membantu tetangga yang punya hajat. Itu ada di masyarakat. Oke, ini adalah tanggung jawab dalam masyarakat, yaitu menerima keputusan dalam musyawarah. Musyawarah itu apa sih ya? Ya, musyawarah itu kita adakan kalau misalnya ada perbedaan pendapat. Kalau misalnya kamu dan adik kamu udah sepakat, kita beli kue itu yuk, kue
yang enak itu, nah kalau udah sepakat, maka kamu tidak perlu lagi bermusyawarah. Oke, musyawarah adalah salah satu cara untuk memecahkan masalah. Nah, misalnya kamu tuh berantem sama adik kamu. Nah, salah satu cara untuk memecahkan masalahnya adalah dengan bermusyawarah. Nah, saat musyawarah, kita harus mengedepankan sikap saling menghargai. Walaupun berbeda pendapat, tapi kita cari, ya, kira-kira keputusan yang paling menguntungkan buat kamu dan adik kamu itu yang mana, gitu ya nak ya. Kemudian keputusan yang telah diambil itu harus disepakati karena merupakan keputusan bersama. Karena keputusannya bersama, bareng-bareng, nggak boleh ngomel-ngomel. Misalnya dalam keluarga sudah diputuskan, ya kita jalan-jalannya ke mana, misalnya jalan-jalannya ke Bali misalnya gitu ya. Nah terus kamunya itu nggak suka jalan-jalan ke Bali, tapi itu adalah keputusan bersama setelah diambil setelah bermusyawarah dalam keluarga. Itu harus diterima dengan ikhlas. Oke, hasil musyawarah bersama itu harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat Indonesia, juga dengan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lah kita orang Islam, berarti hasil musyawarah itu harus sesuai dengan norma-norma Islam, harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hasil musyawarah bersama itu harus kita laksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nah, tugas kalian itu buka halaman 39, buku tematik kelas 5 3 serangkai. Oke, sudah dibuka. Itu kalian memberikan pendapat apakah kalian setuju atau tidak. Dan kemudian kamu memberikan alasan kenapa kamu bilang setuju, kenapa kamu bilang tidak setuju. Oke anak-anakku, terima kasih sudah menonton ya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.